Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani, NPM 1301101100039 akan membuat video Skills Lab 3. Kemudian saya akan menyediakan alat-alat yang akan diperlukan dalam proses penyuntikan dan juga media yang disuntik. Saya menggunakan dada ayam. Jadi yang pertama saya menyediakan handscoon. Kemudian di sini juga ada ampul ini yang sudah dibuka. Kemudian juga di sini ada Hansaplast bening. Terus juga ada vialnya juga. Terus ada alkohol swab untuk membersihkan area yang akan disuntik dan juga ada vialnya. Nah, kemudian saya juga di sini harus memastikan bahwa obat yang diresepkan itu sudah sesuai dengan obat yang disediakan. Jadi dicek dulu nama obatnya, kemudian dicek apakah ada perubahan warna dari obatnya atau tidak, dan juga dilihat expire-nya itu kapan sudah expire atau tidak untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan bagi pasien. Nah, kemudian saya juga mengasesmen pasien dengan cara menanyakan berat badannya, tinggi badannya, terus juga umurnya juga untuk menentukan dosis obat yang akan diberikan kepada pasien. Dan saya akan menggunakan sarung tangan atau handscoon. Tidak lupa sebelum itu saya sebelum saya memakai sarung tangan juga saya mencuci tangan dulu dengan 7 langkah WHO. Dan kemudian saya menggunakan handscoon. Kemudian setelah saya menggunakan handscoonnya dan tadi saya sebelum pakai handscoon juga saya sudah cuci tangan, kemudian saya akan melakukan anamnesis kepada pasien untuk menanyakan data diri pasien. Oke, Ibu namanya siapa, Ibu? Aliza, Dok. Oh, ya. Aliza, umurnya berapa Aliza? 19 tahun. Oke, 19 tahun ya. Aliza rumahnya di mana? Di Taman Persada, Dok. Oh ya. Aliza boleh ditimbang dulu ya berat badannya ya, Aliza. Ya, baik, Dok. Terima kasih Aliza. Nah, kemudian setelah saya sudah melakukan medical record kepada pasien, tidak lupa saya mengecek kembali obat-obat yang akan saya berikan kepada pasien dari ampulnya. Saya lihat dulu ini, pastikan bahwa label obatnya itu sudah sesuai dengan yang akan diberikan. Terus juga dilihat juga pada vialnya juga obatnya sudah sesuai dengan yang akan diberikan ke pasien, dan dilihat juga apakah sudah expire atau belum gitu. Kemudian selanjutnya saya akan mengecek mana obat-obat yang akan digunakan ke intramuskular, intradermal, dan subkutan. Dan kemudian setelah itu juga saya dapat menentukan dosis obat yang bisa saya berikan kepada pasien berdasarkan hasil medical recordnya. Selanjutnya saya akan membersihkan obatnya, yaitu ampul dan vialnya, menggunakan alkohol swab. Dan ampulnya juga. Nah, sudah itu saya akan membuang alkohol swabnya ke tempat sampah medis. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan spuitnya yang berukuran 3 cc dengan jarum 26 gauge. Terus kemudian saya akan mengambil obatnya ke dalam vialnya dan membuka spuitnya menggunakan satu jari. Nah, kemudian saya akan mengambil obatnya sebanyak 2 cc. Pertama ini, kemudian saya balikan dan saya ambil. Kemudian saya lihat dulu apakah volumenya di sini sudah sesuai, dan kemudian saya melakukan aspirasi dulu memastikan bahwa tidak ada gelembung udara yang terdapat. Kemudian saya tutup kembali spuitnya menggunakan satu tangan. Kemudian saya menggunakan spuit satunya lagi untuk mengambil obat seperti biasa. Ini spuit ukuran 1 cc dan seperti biasa membukanya dengan satu tangan. Kemudian saya akan ambil dari vialnya menggunakan ini vial yang sudah dibuka, ampulnya ampul yang sudah dibuka sebanyak 1 cc.
Kemudian saya pastikan di sini apakah volumenya sudah sesuai dan dilihat apakah ada gelembung udara atau tidak. Dan saya tutup lagi spuitnya menggunakan 1 jari. Sudah. Selanjutnya saya mulai melakukan proses penyuntikan pada pasien menggunakan spuit 1 cc ke intradermal pada bagian tubuh forearm, dan juga saya pastikan bahwa posisi spuitnya itu 15 derajat. Kemudian di sini saya buka terlebih dahulu menggunakan 1 jari. Saya bersihkan dulu bagian forearm pasien menggunakan alcohol swab. Kemudian saya buang. Terus juga di sini saya akan menyuntikkan. Sini saya masukkan terlebih dahulu jarumnya ke intradermal. Sama pasien. Nah, pastikan ada wheelsnya. Kemudian saya langsung membersihkan pakai alcohol swab dan di plaster. Yang kedua, saya akan melakukan suntikan ke subkutan pada pasien pada bagian abdomen menggunakan jarum suntik yang 3 cc dengan jarum 26 gauge. Dan untuk pada bagian subkutan itu pastinya sudutnya itu 45 derajat. Kemudian saya buka terlebih dahulu menggunakan 1 jari. Saya bersihkan dulu pada bagian abdomen yang akan disuntiknya menggunakan alcohol swab. Dan kemudian di sini saya saya cubit terlebih dahulu bagian abdomennya. Kemudian saya masukkan terlebih dahulu jarumnya. Saya melakukan aspirasi terlebih dahulu dan saya masukkan. Dan saya cabut, bersihkan pakai alcohol swab dan di plaster. Ya, saya akan melakukan penyuntikan yang ketiga pada bagian intramuskular menggunakan spuit 5 cc. Nah, untuk bagian intramuskular sendiri itu pada bagian deltoid pasien dengan membentuk sudut 90 derajat. Pertama, saya buka terlebih dahulu spuitnya. Kemudian saya di sini pastikan bahwa 90 derajat dan saya tusuk terlebih dahulu. Kemudian saya melakukan aspirasi dan kemudian saya masukkan obatnya. Sudah, saya bersihkan pakai alkohol terlebih dahulu dan kemudian saya plaster bagian yang sudah disuntik. Sudah. Oke, baik. Setelah proses penyuntikan selesai, saya akan melakukan evaluasi kepada pasien. Pasien saya persilahkan menunggu selama 15 menit dan kemudian saya akan melakukan dokumentasi berupa tanggal dan waktu penyuntikan pada pasien. Dan setelah 15 menit saya lihat apakah ada reaksi alergi dari pasien, dan sesudah itu juga saya mendokumentasikan dosis yang diberikan kepada pasien, waktu penyuntikannya juga. Dan saya evaluasi kembali dari hasil penyuntikan pasien dan data diri pasien untuk hasil penyuntikannya, dan kemudian jika tidak ada respon alergi, pasien bisa saya persilakan untuk pulang. Dan juga saya menanyakan kembali, menuliskan kembali nama dan tanda tangan saya.